Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu Fisika bab 4 kelas 10, asiknya belajar gerak lurus. Kali ini pada bagian 4.4, yaitu gerak vertikal. Nah Sobat semuanya, pada bagian gerak vertikal ini, apa saja yang bisa kita bahas? Nah, kita lihat ya. Ada pengertian gerak vertikal. Nah, kemudian kita nanti akan belajar tentang rumus gerak vertikal. Nah, pada gerak vertikal ini nanti ada kejadian yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Dan pada gerak selalu kita harus mengingat tentang gerak relatif. Nah, mari kita untuk mulai dengan bagian pertama ya, pengertian gerak vertikal. Nah, sobat semuanya, yang namanya gerak vertikal itu ternyata termasuk gerak lurus berubah beraturan atau termasuk GLB. Nah, itu. Nah, karena termasuk GLB, maka kita tahu bahwa gerak vertikal itu ada dua jenis, yaitu yang disebut dengan GVA dan GVB. Apa itu? GVA itu adalah gerak vertikal ke atas, sedangkan GVB jelas, berarti gerak vertikal ke bawah. Itu singkatannya biasanya seperti itu. Tapi yang terpenting adalah gerak vertikal ke atas dan ada yang vertikal ke bawah. Nah, vertikal ke atas itu biasanya perlambat. Sedangkan ke bawah itu baru dipercepat. Ingat, sobat semuanya, gerak vertikal itu GLBB dengan percepatan yang sama dengan G. Arahnya ke bawah, biasanya besarnya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sobat semuanya, mari kita pahami dalam contoh soal ya. Nah, ini contoh soal pertama untuk pengertian gerak vertikal. Ingat, biasakan untuk saat ini tidak hanya belajar soal pilihan ganda, bisa isian singkat, uraian, dan ada juga pilihan ganda kompleks. Salah satunya adalah benar salah. Nah, coba kita lihat ya. Pada bagian sebelumnya juga sudah ada. Jika sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas, maka akan berlaku keadaan seperti berikut. Benar atau salah? Dilemparkan vertikal ke atas. Percepatan batu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat ke atas. Nah, sobat semuanya, kalau kita gambarkan kan begini, ada batu dilempar ke atas berarti punya V0 ke atas. Nah, tapi ingat bahwa percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, berarti G ke bawah 10 meter per sekon kuadrat. Besarnya 10 meter per sekon kuadrat benar, tapi arahnya G itu selalu ke bawah, berarti ini salah. Jadi, pernyataan pertama atau A salah. Yang B sekarang. Batu akan diperlambat dan dapat berbalik, dipercepat ke bawah. Jadi ini diperlambat, akhirnya akan berhenti. Begitu berhenti dia akan balik. Pada saat balik, maka ini dipercepat karena G-nya ke sini. Berarti yang B benar. Nah, berikutnya kita lihat yang C. Kecepatan batu di titik tertinggi 0. Nah, sobat semuanya, gerak vertikal itu kalau dilemparkan ke atas, maka dia akan mencapai titik tertinggi pada saat itu dia berhenti sesaat. Berarti pada saat titik tertinggi ini, V-nya sama dengan 0. Berarti C benar. Nah, sekarang yang D. Percepatan batu di titik tertinggi 0. Nah, sobat semuanya, ingat, G tadi adalah tetap selalu 10 meter per sekon kuadrat, dan arahnya selalu ke bawah. Nah, banyak terjadi pertanyaan yang jangan sampai salah konsep, yaitu G-nya titik tertinggi 0, itu salah. Yang benar adalah
kecepatan di titik tertinggi 0. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, mari kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu rumus gerak vertikal. Nah, sobat semuanya, jangan lupa tadi sudah kita sebutkan gerak vertikal termasuk rumus GLBB atau gerak GLBB. Berarti rumusnya sama. Maka yang perlu kita perhatikan adalah percepatan. Ingat, percepatannya tadi adalah sama dengan G, yang biasanya 10 meter per sekon kuadrat. Ingat, itu biasanya. Tapi bisa juga nanti menggunakan rumus besar ya, yaitu 9,8 bisa. Tapi kalau tidak diketahui, gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, kecepatan V. Nah, jadi kalau benda dilemparkan ke atas, itu punya kecepatan ya, maka kecepatannya itu sama dengan kecepatan GLBB. Berapa? V0 plus minus GT. Biasanya kan AT, sekarang jadi GT. Ini A juga bisa plus minus, ini plus minus boleh gitu ya. Karena arahnya bisa berlawanan dengan V. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketinggian. Biasanya jarak menggunakan S, maka untuk gerak vertikal ketinggiannya jadi H. Maka H adalah sama GLBB, V0T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, sobat semuanya, A diganti G, S diganti H. Sama seperti GLBB. Nah, sama juga. Biasanya ada rumus V kuadrat, maka V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, dari sini semua, sobat semua, jangan lupa ini bisa bernilai min atau rumusnya min kalau dia gerak vertikal ke atas. Dan plus kalau termasuk gerak vertikal ke bawah. Nah, sobat semuanya, kita pahami ya untuk contoh soalnya. Nah, berarti ini karena ada rumus, biasanya harus menghangatkan otak kita gitu ya. Seperti biasa, jangan sampai panas tapi menghangatkan aja. Nah, kita lihat ya. Contoh soalnya ini. Batu dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0. Ternyata batu kembali ke tempat semula dalam waktu 8 sekon. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan awal V0 tersebut adalah. Nah, sobat semua, kita gambar aja. Ini batas awalnya. Mula-mula batu dilemparkan ke atas dengan kecepatan V0. Kemudian batu naik, kemudian berhenti dan balik lagi. Ternyata waktunya di sini adalah 8 sekon. Nah, sobat semuanya, berarti ini kalau yang di titik tertinggi, maka V-nya sama dengan 0, T-nya adalah 4 sekon. Jadi gerak vertikal, dia akan naik ke atas dan kembali lagi, itu simetris, sehingga waktunya tinggal dibagi 2. Nah, sekarang kalau ditanya berapa V0, maka kita bisa menggunakan rumus V. Sobat semuanya, V itu sama dengan V0, karena vertikal ke atas berarti min GT. Nah, kita gunakan untuk titik maksimum, T maksimum, tinggi maksimum ya, berarti ini 0. Sehingga V0-nya sama dengan ini pindah, G-nya 10, TM-nya 4, berarti jawabnya 40 meter per sekon, berarti jawabnya C. Bagaimana? Mudah kan? Ada satu contoh soal lagi untuk rumus gerak vertikal ini. Kita lihat ya. Peluru ditembakkan vertikal ke atas. Kita masih ada contoh vertikal ke atas. Dari atas gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Peluru tersebut mencapai tanah dalam waktu 10 sekon. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan awal peluru ditembakkan adalah. Sobat semuanya, kalau yang contoh kedua ini, itu punya ketinggian tertentu awalnya. Berarti saya gambar ini ada gedungnya. Jadi dari sini pelurunya, nah pelurunya dianggap aja bulat, kemudian ditembakkan dengan kecepatan V0, dia akan naik ke atas, kemudian akan turun lagi sampai di sini, T-nya adalah 10 sekon. Sobat semuanya, kita bisa menggunakan hanya satu rumus, yaitu menganggap dari awal itu ke atas berarti termasuk gerak vertikal atas.
Berarti ini H dianggap 0, maka begitu ke bawah, maka H dianggap min 100 meter. Jadi misalkan ini A, di sini B, maka kalau saya tanya berapa HB, HB itu karena dia vertikal ke atas, gunakan rumus V0 kali T min setengah GT kuadrat. HB-nya kita masukkan min 100. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa min 100? Awalnya ada di atas, kemudian dia akan ke atas, kemudian ke bawah, maka hanya menjadi di bawah awalnya, sehingga bernilai negatif. Nah, lanjut. Berarti V0-nya berapa? V0-nya yang ditanya, V0 T-nya 10 min setengah kali G-nya 10, 10 kuadrat. Nah, sobat semuanya, bisa kita coret bagi 10, bagi 10, bagi 10. Kemudian ini min 10 sama dengan V0. Ini 100, saya bagi 2 berarti 50. Min 50 pindah ke sana jadi plus, jadi 50. Jadi V0-nya sama dengan 40 meter per sekon. Jawabnya adalah B. Semoga mudah untuk dipahami. Sobat Lentera Ilmu, mari kita lanjutkan bagian yang ketiga ya. Nah, tadi yang ketiga adalah gerak jatuh bebas. Nah, kita lihat ya. Gerak jatuh bebas. Nah, sobat semuanya, gerak jatuh bebas itu termasuk gerak vertikal, tetapi dia dilepaskan dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal 0. Jadi V0-nya 0. Ya, maka dia akan punya arah ke bawah. Ini sifat yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, dilepas dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal sama dengan 0. Sehingga dia akan jatuh ke sini sampai pada dasar ini dari ketinggian H. Itu. Nah, sobat semuanya, besaran yang sering ditanyakan adalah kecepatan jatuh. Jadi begitu sampai di tanah, dia punya kecepatan jatuh namanya V. Nah, berapa V-nya? Sobat semuanya, V itu bisa kita gunakan rumus dari sini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, kalau ditanya bahwa V-nya di sini berapa, kalau ke bawah kan plus. Nah, V0-nya 0, maka V-nya adalah akar 2GH. Akar 2GH inilah yang disebut dengan kecepatan jatuh. Kemudian yang kedua yang sering ditanya adalah waktu jatuh T. Nah, sobat semuanya, kalau waktu jatuh, gunakan aja rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka T-nya akar 2H per G. Nah, mohon untuk dicermati. Nah, mari kita pahami untuk konsep gerak jatuh bebas ini dengan soal ya. Kita lihat. Nah, ini bentuk soal benar salah ya. Jika kelereng mengalami gerak jatuh bebas, maka akan berlaku sifat-sifat seperti berikut. Tentukan benar atau salah. Kelereng dipercepat sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sobat semuanya, benda jatuh dari arahnya ke bawah. Berarti dia mengalami percepatan. Percepatannya sama dengan G. Biasanya G sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Berarti di sini sama dengan G, ini plus, jawabnya benar, berarti ini adalah B. Nah, kita lihat yang B ya. Kecepatan jatuh kelereng hanya dipengaruhi ketinggian. Ingat, tadi kecepatan jatuhnya V itu adalah akar 2GH. Dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh G dan H. Jadi sobat semuanya, untuk berhati-hati, jangan sampai salah konsep, dipengaruhi G dan H. Nah, berarti kalau ada kata hanya, di sini salah. Nah, berikutnya yang C ya. Waktu jatuh kelereng sebanding dengan masanya. Ingat, waktu jatuh tadi V itu sama dengan akar 2H per G. Berarti massa tidak berpengaruh. Berarti di sini salah. Jawabnya berarti S.
Nah, yang D sekarang, kecepatan jatuh kelereng sebanding akar ketinggiannya. Dari rumus ini, maka akan diketahui V itu sebanding akar H. Berarti D jawabnya adalah benar. Nah, sobat semuanya, kita lihat untuk contoh soal berikutnya, ya. Nah, kalau ini tentang kesebandingan. Kelereng dan bola kayu jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Ketinggian kelereng 4 kali ketinggian kelereng, ya. 4 kali lebih tinggi dari ketinggian bola kayu saat mulai jatuh. Berarti H kelereng sama dengan 4 kali H bola kayu. Nah, HB, ya. Kemudian, jika massa bola kayu 2 kali massa kelereng, massa. Sobat semuanya, massa tadi berpengaruh atau tidak? Jawabnya adalah tidak. Nah, sehingga tidak perlu kita perhatikan. Jangan sampai salah konsepnya. Maka perbandingan waktu kelereng dengan bola kayu sampai di tanah adalah. Jadi yang ditanya T. Sobat semuanya, T tadi sebanding dengan akar H. Berarti kalau ditanya berapa T kelereng dibanding T bola kayu, berarti sama dengan H kelereng dibagi H bola di akar. Berarti sama dengan akar 4/1, jawabnya 2/1. Berarti jawabnya adalah C. Nah, semoga mudah untuk dipahami. Nah, kita lihat untuk contoh berikutnya. Nah, ini ada contoh Pak Ari. Nah, ini sebetulnya saya sendiri juga ini. Pak Ari adalah seorang guru fisika. Nah, pada saat mengajar, Pak Ari mendemokan benda jatuh bebas dengan menjatuhkan sepotong kapur yang masanya 20 gram. Ingat, massa tidak berpengaruh. Sehingga walaupun diberi keterangan, itu dicoret saja. Nah, begitu. Nah, dari ketinggian 5 meter. Jadi ada kapur dijatuhkan dengan ketinggian 5 meter di atas lantai. Jika gesekan antara kapur dengan udara diabaikan, G-nya 10, maka kecepatan kapur pada saat sampai di lantai sebesar titik. Ingat, ini adalah H, ini adalah G. Tadi sudah kita ketahui bahwa kecepatan jatuh akar 2GH. Ya, tinggal dimasukkan aja akar 2 kali 10 kali hanya 5. Berarti 2 kali 10 kali 5 adalah 100. Di akar berarti 10 meter per sekon. Jawabnya adalah C. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan untuk bagian yang keempat, gerak relatif. Jadi sobat semuanya, gerak relatif ini berlaku untuk gerak yang horizontal maupun gerak yang vertikal. Ingat, pada video sebelumnya sudah kita bahas. Maka kita terapkan untuk gerak vertikal ini. Saya bacakan soalnya, 2 buah peluru ditembakkan ke atas secara bersamaan. Kelajuan awal peluru pertama, V1 100. Kelajuan awal peluru kedua, V2 200. Setelah 4 detik, kedua peluru akan berjarak titik-titik. Nah, sobat semuanya, kita gambar saja dari kecepatan, dari ketinggian yang sama ya. Ini pelurunya, kita gambar bola saja. Ini ke atas, V1, berapa tadi? 100 meter per sekon. Yang ini yang kedua, ini V2, V2-nya 200 meter per sekon. Maka ini akan ke atas, ini akan ke atas. Jelas, yang bola atau peluru pertama, itu dia lebih rendah dibanding dengan peluru kedua. Maka ini bisa saja saya gambar di sini, ini T. Pada saat T-nya 4 sekon, ini sampai sini, yang ini sudah sampai sini. Yang atasnya, yang 2 ya. Maka ini ada perbedaan ketinggian, namanya delta H. Sobat semuanya, sebenarnya tinggal menghitung H1, itu V1, kali T min setengah GT kuadrat. V2 juga begitu. V2, H2 sama dengan V2 kali T min setengah GT kuadrat. Tapi, coba kita pahami. Bahwa H itu kan sama dengan V0. Ini V0 ya. V0 kali T. Karena ke atas berarti min setengah GT kuadrat. Ternyata ini bisa kita gunakan delta H. Kalau delta H itu berarti ini V relatif, ini G-nya relatif. Sobat semuanya,
G1 ke bawah, G2 ke bawah, besarnya sama, arahnya sama, berarti ini adalah 0. Sehingga sebenarnya delta H itu tinggal hanya V0 relatif. Berapa itu? 200 min 100. Kali T-nya 4. Berarti jawabnya 400 meter. Berarti C. Jadi sobat semuanya, kali ini kita menggunakan rumus relatif. Ternyata kalau untuk gerak vertikal, percepatan relatif tidak berpengaruh karena nilainya 0. Itu yang perlu kita bahas untuk contoh soal ini. Sobat Lentera Ilmu, baru saja kita bahas materi tentang gerak vertikal. Jangan lupa pahami, ikuti terus untuk channel Lentera Ilmu. Nah, untuk bab asiknya belajar gerak lurus, pahami juga yang sebelumnya, video sebelumnya. Dan untuk video ini semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Untuk berikutnya, ikuti video pada bab selanjutnya. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.